Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-166. Bapak Ibu, dunia melatih kita untuk memuja apa yang nampak, yang secara lahiriah, mengagumkan, dan mempesona. Gereja kurang lebih sama saja. Yang bagus adalah yang ramai ibadahnya. Yang cocok adalah yang followernya ribuan. Yang pantas adalah yang sukses usahanya. Sama saja Bapak Ibu, gereja dan dunia. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sesungguhnya kita suka dan kita puja? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami merindukan menjadi orang yang memuja apa yang Engkau senangi, bukan memuja apa yang dunia rindukan. Tuhan, biarlah kami terus dekat dengan Tuhan. Biarlah kami terus punya waktu-waktu untuk merenungkan apa yang sesungguhnya Tuhan rindukan untuk kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara dan selamat bertemu kembali di dalam perjumpaan Oase episode ke-167 pada malam hari ini. Saya mengajak saudara-saudara melihat surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua, jadi surat 2 Korintus pasal 4. Secara khusus saya membaca 2 Korintus 4 ayat 16 berbunyi demikian. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day.
Saudara, Paulus memberikan catatan tajam kepada orang-orang Kristen di Korintus yang tampak terobsesi dengan apa yang lahiriah, apa yang tampil dan tampak dari luar. Ini tidak terlalu mengherankan karena jemaat Korintus tercatat sebagai jemaat yang memiliki extraordinary gift. Dia punya banyak kemampuan, punya resources yang melimpah. Itu istilah pada zaman sekarang ini. Namun sayangnya jemaat Korintus tidak memperhatikan apa yang ada di dalam. Menyembunyikan hal-hal yang tidak patut, itu di pasal 4 ayat 2. Bahkan jatuh kepada perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Perilaku-perilaku yang corrupted, yang berlaku licik. Tindakan penyalahgunaan yang parah, dan perselisihan dan sebagainya. Jadi apa yang tampak baik dari luar, di dalamnya belum tentu baik. Bahkan bisa bobrok. Dan itu rupanya terjadi pada jemaat orang-orang Kristen di Korintus. Saudara, Yesus sendiri pernah menegur orang Farisi dengan kalimat keras. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kalau tokoh agama seperti ahli Taurat dan orang Farisi digambarkan sebagai kuburan, itu suatu kondisi yang parah. Nah, saudara dan saya adalah pelayan Tuhan. Karena saudara adalah pemimpin-pemimpin Kristen, entah di gereja atau di komunitas Kristen. Maka kita harus sungguh-sungguh hati-hati dan aware terhadap kecaman Tuhan Yesus ini. Kenapa? Mungkin seperti yang Paulus katakan, kita anak-anak Tuhan ini sudah dibutakan oleh ilah zaman. Saudara, kita hidup di zaman yang sangat-sangat mementingkan outlook, performance. Kita rela membayar berapa saja, membayar apa saja, asal apa yang tampak dari luar pada diri kita mengesankan sesuatu yang hebat dan mengagumkan. Saudara, profil adalah segala-galanya bagi kita pada zaman ini. Kita menggunakan segenap cara untuk membangun impression orang lain terhadap kita. Sehingga mungkin ribuan follower, kalau saudara punya, terkesan dengan figur kita, dengan kredensial kita. Kita menggunakan berbagai panggung, termasuk sosial media, untuk membangun profil itu. Kita mengutilisasi masyarakat zaman sekarang, dan dia menjadi tergila-gila kepada apa yang populer, apa yang spektakuler, apa yang fenomenal, dan kalau perlu apa yang kontroversial. Saudara, manusia melihat outlook, mengabaikan inward, mengabaikan inner. Saudara, ketika Allah memilih pemimpin, memilih hambanya, Daud misalnya, kitab 1 Samuel 16 mencatat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan, tetapi Allah, Tuhan melihat hati. Saudara, postur dan perawakan yang cakep, yang ideal, usia yang ideal, kemampuan dan tampilan fisik sering menjadi dambaan dan ukuran satu-satunya manusia. Saudara, di Netflix ada sebuah film science fiction berjudul The Curious Case of Benjamin Button. Dan ini sudah memenangkan beberapa penghargaan untuk beberapa kategori. Yang menceritakan ada sebuah jam. Namun pada jam itu jarumnya bergerak terbalik, saudara. Kalau jam pada umumnya jarum itu bergeraknya kan clockwise. Maka jarum pada jam ini unclockwise, terbalik. Saudara, Benjamin Button dilahirkan pada situasi jam seperti itu. Ketika ia dilahirkan, walaupun dia bayi dilahirkan, tapi tampangnya, saudara, usia seperti orang berusia 80 tahun. Kakek-kakek. Namun dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya umur, Benyamin ini bukan semakin tua, namun tampangnya semakin muda. Dia reverse, saudara. Ketika dia berusia 50 tahun, tampangnya seperti 30 tahun. Ketika usianya 60 tahun, tampangnya seperti remaja. Ketika usia 70 tahun, tampangnya seperti anak-anak. Dan ketika usianya 80 tahun, tampangnya kayak bayi, saudara. Di usia 84 tahun, Benjamin Button meninggal. Dan secara kronologis, ia memang berusia 84 tahun, namun fisiknya kayak bayi. Saudara mau seperti itu? Saudara, penuaan alamiah
apalagi penuaan dini. Itu saudara digambarkan manusia secara fisik terlihat akan semakin merosot, ya, kulit, muka, mata. Dan ini menjadi kegelisahan besar bagi manusia. Maka produk anti-aging atau klinik penuaan anti penuaan menjadi dambaan di mana-mana. Tapi bagaimana ya bila serum anti-aging yang saudara gunakan itu tidak hanya memperlambat atau menghentikan penuaan saudara, namun lebih dari itu usia saudara terbalik, unclockwise. Saudara tiba-tiba menjadi semakin muda dan semakin remaja. Untuk sesaat tentu saja saudara senang. Ya, kulit-kulit tambah kencang, saudara mata lebih berbinar-binar. Namun, lama-lama itu akan mengerikan. Pasangan hidup saudara akan terasa makin cepat tua. Tampang saudara akan sama seperti anak saudara. Bahkan lama-lama anak saudara lebih tua dari saudara karena saudara semakin muda, anak saudara semakin tua. Saudara, bukan hanya mengerikan saya rasa. Ini sebuah bencana, saudara. Karena sejujurnya manusia lahiriah tidak bisa dipungkiri adalah manusia yang merosot, manusia yang menua. Adalah sebuah keniscayaan, saudara. Alkitab mencatat sampai putih rambutku pada masa tuaku. Menunjukkan bahwa ketuaan penuaan itu memang itulah natur. Dan bukankah Mazmur 90 juga sudah mengatakan walaupun durasi manusia bisa 70 tahun, 80 tahun, namun hidup manusia itu seperti rumput di waktu pagi berkembang, bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu, kusut, kerut, saudara. Manusia menghabiskan tahun-tahunnya seperti keluh dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Bukankah dunia yang kita hidupi juga demikian? Lahiriah dunia ini merosot, bahkan akan lenyap. Seperti dicatat di dalam 1 Yohanes, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Maka saudara, kalau kita hanya memperhatikan dan mengutamakan apa yang outward, apa yang tertampak dari luar, saudara, kita akan segera kecewa, kita akan pesimis. Hidup dan kehidupan ini adalah hidup dan kehidupan yang sedang menjalani kemerosotan. Dan tidak banyak harapan yang tersisa di sana. Saudara, planet bumi semakin kering, temperaturnya semakin meningkat, udara semakin terpolusi, saudara, jurang kesenjangan sosial semakin lebar. Ya, satu virus kecil yang tak terlihat, COVID misalnya, bahkan dia mampu melumpuhkan dunia setidaknya 2 tahun. Saudara, sumber-sumber pangan, sumber-sumber energi terus menciut, saudara, dan manusia belum berhasil mengandalkan sumber-sumber terbarukan yang dapat diandalkan. Saudara, apa yang terlihat tidak menampakkan situasi yang membaik dari luar. Namun puji Tuhan, firman Tuhan memperlihatkan sebaliknya. Bukan apa yang terlihat itu yang terpenting. Bukan. Paulus dalam 2 Korintus 4:18 mengatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yang tidak kelihatan itu yang kekal. Jadi, seperti ayat yang tadi kita baca, meskipun yang kelihatan lahiriah kami semakin merosot, namun yang tidak kelihatan manusia batiniah kami itu bisa diperbarui dari hari ke hari. Saudara, obat anti-aging apa ini yang mampu membuat situasi menjadi begitu kontradiktif? Yang luar merosot, yang dalam semakin diperbarui. Bagian lahiriah yang terlihat itu merosot, namun inner, bagian dalam, batiniah, itu diperbarui semakin baru dari hari ke hari. Saudara, solusi ini bukan penemuan pengetahuan sains manusia, tapi solusi ini adalah anugerah Allah. Saudara, pasal 4 ayat 7 menuliskan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ada kemurahan Allah di sana. Dan itu memastikan kita itu tidak tawar hati, tidak pesimis. Bahasa Inggrisnya ESV menulis, we do not lose heart. Hati kita itu masih bisa utuh, tidak hilang, saudara.
Maka bukankah sudah waktunya buat kita untuk lebih menengok ke dalam? Saudara, selama ini kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang di luar, saudara. Kita terlalu lama memoles, mempercantik tampilan luar ini, saudara, agar terlihat mengesankan. Namun kita lupa ada bagian lain, yaitu bagian dalam, inner being, yang membutuhkan perhatian. Bahkan penyembuhan, inner healing, saudara. Inner recovery. Apa itu bagian dalam? Apa itu inner being, saudara? Itu adalah spiritualitas. Apakah spiritualitas itu? Spiritualitas adalah perjumpaan saudara dan saya secara pribadi dengan Allah. Perjumpaan itu, saudara, di bagian yang paling dalam dari engkau dan saya, yang membawa pembaruan, renewal. Seperti dikatakan Paulus, manusia batiniah ini diperbarui dari sehari ke sehari. Pembaruan itu tidak hanya berlangsung sehari atau sekali, namun diperbarui dari sehari ke sehari. Pembaruan yang berlangsung terus-menerus, yang continue, yang sustainable. Saudara, surat Kolose, saudara 3 ayat 10 mengatakan, pembaruan yang terus-menerus seperti ini menghasilkan manusia baru. Manusia yang memperoleh pengetahuan yang benar tentang menurut gambar kaliknya. Jadi saudara, pembaruan seperti ini mengembalikan manusia menjadi imago Dei, the image of God, menurut gambar kaliknya. Saudara, pembaruan seperti ini jelas bukan pembaruan yang sama atau serupa dengan persepsi dunia yang lebih mengutamakan pembaruan outlook, pembaruan dari luar. Saudara, inilah pembaruan di dalam, inner restoration, renewing your mind, your soul, pembaruan budimu. Itu seperti kitab Mazmur, kitab Roma 12 ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, apa yang menggelisahkan kita di dalam sisa hidup kita yang singkat ini? Yang itu pun berlalunya buru-buru dan kita melayang lenyap, demikian Mazmur 90 mengatakan. Saudara, apakah kita merisaukan penuaan dan kemerosotan lahiriah dan mengejar apapun untuk bisa menghentikan dan melawannya? Atau kita merindukan pembaruan batiniah? Saudara, iklan-iklan mungkin berkata seperti ini, are you anxious about physical aging? Lalu dia tawarkan solusinya. Namun surat Korintus yang tadi kita baca bertanya seperti ini, are you longing for spiritual renewing? Apakah saudara rindu di tengah-tengah kemerosotan fisik yang niscaya ini, kemerosotan kehidupan di dunia ini, ada satu yang tetap bisa diperbarui, yaitu inner, bagian dalam. Diperbarui bukan oleh kemajuan sains dan teknologi, namun oleh ketersediaan hati saudara dan hati saya untuk mau dijamah oleh Sang Pembaru, yaitu Allah Roh Kudus. Saudara, maka kita harus menyediakan ruang-ruang untuk terjadinya pembaruan spiritual di bagian yang paling dalam dari kita. Saudara, selama ini batiniah kita sering disesaki dengan mimpi-mimpi sukses, angan-angan untuk menjadi terkenal dan dipuja orang. Ruang batin kita pengap dengan rencana-rencana dan upaya-upaya untuk menggapai dan mencapai semua itu. Sehingga tidak ada lagi celah untuk sekedar recharging. Saudara, yang ada adalah batiniah kita yang lelah dan lahiriah kita yang merosot. Maka pembaruan itu diawali dengan sebuah kerinduan, sebuah niat, sebuah intention untuk sengaja menyisihkan ke pinggir, bahkan membuang hal-hal yang menyesakkan itu. Supaya apa, saudara? Supaya tersedia sepetak ruang kosong. Itulah ruang kosong untuk membiarkan Allah, mengizinkan Allah melakukan lawatan pembaruan, melakukan jamahan pembaruan. Di dalam ruang dalam itu, inner space itu, Allah menjumpai saudara. Allah memperbaiki batinnya saudara. Allah memperbarui dan merestorasi spiritualitas saudara. Dan pembaruan itu menjadi kekuatan baru yang dampaknya luar biasa saudara.
Yang walaupun secara lahiriah orang-orang percaya lahiriah ini merosot, saudara, namun di bagian dalam, bagian inner, diperbarui terus-menerus. Sehingga Paulus memperlihatkan dalam segala hal kami ditindas namun kami tidak terjepit. Kami habis akal namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Mungkin kita mengalami penindasan, ketidakadilan dalam hidup, saudara. Begitu banyak hal yang saudara anggap tidak adil. Mungkin kita mengalami habis akal di dalam keuangan. Kita teraniaya karena kita tidak ikut arus spektakuler zaman. Kita terhempas secara kesehatan mungkin. Ketika bagian inner itu, saudara, bagian batinnya diperbarui, maka firman Tuhan menjanjikan kita tidak akan terjepit, kita tidak akan ditinggalkan sendirian, kita tidak akan putus asa, dan kita tidak akan binasa. Dan pembaruan di bagian yang paling dalam itulah mengatasi kerisauan kita akan kemerosotan lahiriah ini, saudara. Fokus kita sudah bergeser, akan bergeser dari kemuliaan diri menjadi kemuliaan Allah. Ayat 17 Paulus mengatakan sebab penderitaan yang ringan ini, saudara, yang kemerosotan lahiriah itu yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami yang sekedar kemerosotan fisik ini. Saudara, kita tidak sanggup mengerjakan pembaruan seperti ini. Pembaruan batiniah hanya mampu dikerjakan oleh Allah, saudara. Pembaruan batiniah bahkan membawa kita kepada kemuliaan Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa.
Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Karena sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kami bersyukur kemerosotan lahiriah tidak menghentikan anugerah Allah untuk terus memperbarui batiniah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi saat ini kita mau menjadi yang mana? Lahiriah atau batiniah? Yang disukai Tuhan atau yang dipuja manusia? Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu boleh men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn